Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa yusallihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul amin sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihil muttaqin wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pengasuh Surah Watabatul Gulam yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk berceramah singkat pada sore hari ini. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah berkenan hadir untuk menimba ilmu dan menambah wawasan pada sore hari ini di tempat yang penuh dengan rahmat ini. Pada sore hari ini saya Nova Ramadan Amirullah ingin berceramah singkat dengan tema besar Birrul Walidain. Apa itu Birrul Walidain? Yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Adik-adik sekalian, kenapa harus berbakti kepada kedua orang tua? Wabil khusus ibu ya. Karena yang pertama, ibu sudah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Tak luput dari perjuangan seorang ibu, ibu juga menyusui kita selama 2 tahun. Bayangkan 2 tahun bukan waktu yang singkat untuk membesarkan kita. Maka dari itu, adik-adik sekalian wajib berbakti kepada orang tua. Seperti yang dikutip oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dalam syairnya, yaitu walamma tamamin hamlihi, ketika sempurna hamil Aminah syahroni 2 bulan ala ashuril aqwali, menurut riwayat yang masyhur, tufiyatil madinatil munawwarati abuhu Abdullah, meninggallah bapaknya, bapaknya yaitu bapak Nabi Muhammad SAW di kota Madinah Al-Munawwar. Ketika itu Nabi Muhammad berusia 2 bulan dalam kandungan. Jadi Nabi Muhammad belum sempat bertemu dengan ayahnya. Maka dari itu bersyukurlah kalian adik-adik sekalian yang masih orang tuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika umur kurang lebih 4 tahun, Nabi Muhammad berumur kurang lebih 4 tahun, dibawalah oleh ibunya yaitu Aminah untuk berziarah ke makam ayahnya. Nah, pada saat itu pula ketika perjalanan pulang dari ziarah, ibu Nabi Muhammad SAW itu meninggal dunia. Nah, jadi ibu Nabi Muhammad SAW meninggal dunia ketika Nabi Muhammad itu berusia kurang lebih 4 tahun. Nah, jadi usia yang belum dewasa. Dan Nabi Muhammad juga belum merasakan kasih sayang yang sempurna sampai ia berumur dewasa. Lalu apa pelajaran yang dapat kita petik dari meninggalnya kedua orang tua Nabi Muhammad? Banyak analisa ya. Menurut salah satunya, menurut psikolog itu akal manusia dipengaruhi oleh 4 hal. Ya, 4 hal. Yang pertama, akal manusia dipengaruhi oleh ayah. Yang kedua, dipengaruhi oleh ibu. Nah, yang ketiga dipengaruhi oleh bacaan. Dan yang keempat dipengaruhi oleh lingkungan. Lalu apakah Nabi Muhammad dipengaruhi oleh ayahnya? Tentu saja tidak, karena Nabi Muhammad lahir belum sempat bertemu dengan ayahnya. Lalu apakah Nabi Muhammad dipengaruhi oleh ibunya? Tidak, karena Nabi Muhammad belum merasakan kasih sayang yang sempurna sampai ia berusia dewasa. Lalu apakah Nabi Muhammad dipengaruhi oleh bacaan? Tidak juga, karena Nabi Muhammad SAW itu tidak bisa membaca. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulun minhum, ya. Allah lah yang mengutus dia kepada umat yang ummi, la yaktub wa la yaqra.
ummi layak tuh layak tok, tidak membaca dan tidak menulis. Minhum, dan dia bagian dari mereka yang juga tidak bisa membaca dan tidak menulis. Nah, lalu apakah yang keempat, apakah Nabi Muhammad itu dipengaruhi oleh lingkungan? Tentu saja tidak, karena di zaman Nabi itu zina begitu bebas, ya. Terus tipu muslihat. Nah, jadi kalau Nabi Muhammad dipengaruhi oleh lingkungan sangat tidak masuk akal ya, karena sudah apa ya, di zaman Nabi itu lingkungannya sangat bebas gitu, tidak ada aturan. Lalu adik-adik sekalian, maka dari itu kalian harus banyak-banyak bersyukur ya, karena sudah dibesarkan oleh orang tua dan disekolahkan sampai kita dewasa. Bagi yang orang tuanya sudah meninggal, jangan putus asa ya, karena kenikmatan yang sangat nikmat itu ketika orang tua masih ada. Jadi bagi adik-adik yang orang tuanya sudah meninggal, tolonglah dikirim Al-Fatihah ya, jangan lupa itu, karena orang tua itu orang yang penuh dengan jasa dalam hidup kita. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Amin.